Ya, selamat siang semuanya. Ini materi tentang lempeng samudra yang sudah saya kirim PDF-nya kemarin. Untuk video penjelasannya bisa disimak berikut ini ya. Oke, kita langsung saja. Ini materi tentang lempeng samudra untuk geologi laut ya. Jadi memang kemarin kita sudah membahas tentang batuan-batuan, kita membahas tentang proses-proses geologi dan bentukan-bentukan geologi yang ada di samudra. Nah, seperti yang kita semua tahu bahwa satu bagian yang terbesar yang ada di samudra, yang membentuk samudra adalah lempeng samudra. Ya, ini merupakan bagian kerak bumi yang dominan membentuk lempeng samudra atau membentuk bentukan dari samudra kita, termasuk skala perkembangannya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, sebetulnya sudah pernah dengar semua saya yakin ya tentang litosfer, lempeng samudra itu sendiri, teori pergerakan lempeng, dan siklus batuan itu sudah pernah kita bahas, tapi kita akan kaitkan dengan lempeng samudra untuk saat ini. Nah, lempeng samudra itu apa? Lempeng dulu ya. Lempeng itu ada dua macam ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu lempeng tektonik atau lempeng batuan, itu namanya lithospheric plates. Plates itu kayak lempengan, lithosfer itu lapisan batuan. Jadi lempengan yang berisi lapisan batuan. Ini merupakan pecahan bagian keluar bumi dengan ukuran beragam. Dari kerak dan mantel bagian atas yang mudah pecah, yang disebut litosfer. Nah, litosfer ini cirinya padat, dia sebagai dasar kerak samudra dan benua, dengan ketebalan antara 60 mil di benua dan 20 mil di samudra. Jadi memang lebih tebal di benua. Tapi massa jenisnya lebih besar lempeng samudra. Ya, itulah yang menyebabkan, nanti kita jelaskan ya, lempeng samudra bisa menunjam mengalami subduksi. Nah, batuan di daratan sebagian besar berasal dari gunung api ya, pembentukannya. Jadi kerak benua ini meliputi 45% permukaan bumi dengan ketebalan kerak benua itu 6-45 mil. Bagian paling tipis dari kerak benua itu ada di batas air laut yang batas benua dengan batas bawah muka air laut. Jadi sampai ke continental shelf atau continental slope. Ya, masih ingat ya di gambar di materi yang sebelumnya ya saya pernah jelaskan tentang continental slope atau continental shelf. Nah, paling tebal ada di bawah pegunungan karena terbentuk material-materialnya terkumpul di pegunungan. Nah, kerak samudra sendiri lebih tipis. Ya, di beberapa tempat hanya 3-5 mil. Salah satu penyebabnya dia lebih tipis karena usianya itu cenderung lebih muda. Dan cenderung memang secara peremajaan ya, secara peremajaan itu dia memang lebih mudah untuk hancur ya, atau dihancurkan pada proses subduksi. Tapi dia juga terbentuk lagi pada mid-oceanic ridge. Jadi lahirnya cepat dan matinya juga cepat. Tapi bukan berarti cepat itu ukurannya hitungan hanya ukuran berapa tahun ya, bukan. Tapi cepat di sini secara geologi ya tetap membutuhkan waktu bahkan ribuan tahun. Litosfer yang mengambang di mantel bagian atas itu sifatnya semi molten. Semi mold itu artinya apa? Seperti bukan encer ya, tapi dia bisa kental ya, lebih sifatnya seperti kental. Ya, semi molten, kental. Nah, bagian ini kita kenal dengan yang namanya astenosfer. Jadi mantel bagian atas ini kita sebut sebagai astenosfer. Kedalamannya 70 sampai 150 mil. Berperan dalam keberlangsungan lempeng tektonik karena bagian ini seperti tungku ya, tungku api di mana lempeng samudra yang masuk ke sana akan mengalami perubahan wujud menjadi kental ya, seperti ini ya, masuk ke subduction zone ya, lalu ya di subduction zone, lalu yang sebagian lagi dia akan membuka gitu ya, membentuk menjadi ada menghasilkan palung gitu ya. Jadi ada yang pola
penunjamannya dia membentuk palung seperti itu, ya. Dan di bawahnya, di bagian yang tidak terlihat, karena palung itu kan di bawahnya kan ada proses subduksi ya. Si kerak ini kan masuk terus menunjam ya. Nah, lama-lama akan meleleh saat memasuki zona astenosfer. Nah, ini ya. Contoh di beberapa tempat, ada di Skandinavia dan Kanada. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa lempeng-lempeng ini, ya lempeng benua maupun lempeng samudra ini, itu memang memiliki istilahnya apa ya, posisi yang spesifik. Anda bisa lihat di bagian atas ini ya. Ini kalau kita luruskan gitu ya, ini apa namanya, muka airnya seperti ini. Ya. Tapi lama-lama dia juga bisa terangkat. Ya, ini awalnya seperti ini ya. Ini belum, putih ini belum ada, belum muncul. Ya. Nah, seperti ini, lalu lama-lama dia semakin menebal. Di daratan dia akan semakin menebal. Nah, seperti ini. Nah, jadi batas dari lempeng benua dan samudra merupakan zona deformasi aktif. Deformasi artinya adalah perubahan wujud yang aktif, di mana tumbukan ini menghasilkan bentukan berupa barisan pegunungan, palung-palung, ya, berupa perbukitan, ya, di dasar laut maupun juga di daratan apabila terjadi kontak lempeng benua, ya, seperti contohnya pegunungan Himalaya. Ketebalannya bisa hingga beberapa ratus kaki hingga puluhan mil, khususnya di mid-oceanic ridge dan zona subduksi, karena ini merupakan zona deformasi yang aktif. Yang satu muncul di mid-oceanic ridge, yang satu subduksi artinya menunjam ke bawah dan akan meleleh. Nah, ya, lempeng yang meleleh ini seperti di bagian mid-oceanic ridge itu akan memunculkan batuan baru ya, seperti ini ya. Ini usianya paling muda, dan ini yang disebut sebagai pergerakan dasar samudra. Sekali lagi, pergerakannya ini ya relatif lambat ya, jadi tidak secepat yang seperti istilahnya hitungan hari atau hitungan bulan atau hitungan berapa ratus tahun, tapi bisa ribuan hingga jutaan tahun. Sebaliknya di subduction zone bukan lagi membentuk ya, kalau ini lawannya yaitu menghancurkan atau melelehkan lapisan batuan, sehingga nanti akan kembali lagi menjadi masuk ke dalam mantel, ya, menghasilkan magma untuk gunung api atau untuk suplai di oceanic ridge tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, dia masuk ke bawah sampai mengalami melting di sini. Nah, hasil meltingnya dia bisa bergerak muncul di kontinen, di benua, menjadi gunung api melalui saluran-saluran seperti ini. Dan dia juga bisa muncul di mid oceanic ridge dalam bentuk dapur magma, seperti yang digambar sebelumnya. Nah, magma body ini dia akan naik ke oceanic ridge. Nah, bagian ini yang menjadi palung, bagian ini karena bentuknya palung itu kan seperti apa, lembah ya. Kalau di darat itu seperti lembah seperti ini ya. Oke. Nah, bagaimana lempeng samudra terbentuk? Lempeng samudra ini mulai terbentuk dari lapisan yang tipis. Awalnya tipis dulu kan, muncul dari magma. Lalu lama-lama dia menebal. Nah, menebal ini karena apa? Penebalan disebabkan paling banyak karena ini kaitannya dengan sedimentasi ya, yaitu penebalan sedimen. Dan tentunya pembentukan batuan-batuan baru yang terus-menerus. Ya. Nah, karena lama-kelamaan dia semakin tebal, semakin berat, ya, dan dia lama-lama akan melengkung ya, setelah berpapasan dengan lempeng daratan atau lempeng benua, dia akan karena berat ya, dia akan melengkung, otomatis yang berat yang di bawah dan menunjam. Nah, ketika terjadi penunjaman, bagian yang menunjam ini lalu meleleh dan menjadi mineral baru, menjadi komponen untuk mantel. Sehingga lama-lama akan membentuk gerak samudra dan proses vulkanisme. Ya, sehingga dia bisa menyuplai gunung api dengan magma.
Nah, air laut yang keluar dari subduksi bereaksi dengan mantel menghasilkan mineral berkepadatan rendah yang muncul ke permukaan dasar samudra menjadi mud volcano. Jadi mud volcano ini gabungan antara pemanasan atau pelelehan dari mantel tadi dengan uh, air laut ya, dengan air laut atau jebakan-jebakan air laut yang ikut tertahan ya, sehingga membentuk lumpur. Bentukan lumpur yang bertekanan tinggi. Namanya adalah mud volcano, seperti gunung api, tapi dia melepaskan tekanan dan biasanya disertai dengan lumpur, air, dan gas. Ya, namanya mud volcano. Nah, lalu karakteristik lain dari samudra itu dia usianya jelas lebih muda ya, karena pembentukannya lebih sering terbentuk ya dibandingkan dengan gerak benua. Tapi dia memiliki kerapatan yang juga berbeda ya. Kalau kerapatan gerak benua itu 2,7 kali kerapatan air, kerapatan gerak samudra itu 3 kali kerapatan air, sehingga kerapatannya lebih besar. Sementara kerapatan mantel 3,4 kali kerapatan air. Ya. Nah ini ya yang tadi kita jelaskan, bahwa magma body yang naik ya, semakin lama membentuk lapisan-lapisan ini dan dia bisa membentuk layer seperti ini ya. Basalt yang paling di atas ini merupakan lava bantal ya, yang mendingin dengan cepat ya, lalu berbeda di bawahnya karena proses dari pembentukan batuan dari adanya tekanan, sedimentasi dan sebagainya bisa mengubah batuan itu menjadi jenis yang berbeda. Contohnya gabrus, peridotite dan sebagainya. Coba buka lagi di materi batuan metamorf yang lalu ya untuk memahami perubahan ini. Nah, ini beberapa lapisannya. Ya, pilobasal ini adalah lava yang keluar di kedalaman laut ya, langsung membeku atau mendingin ya, sehingga membentuk seperti bantal ya. Lalu sheeted dike ini tempatnya keluar magma, biasanya berupa seperti tonjolan gitu, lalu mengeluarkan suatu tekanan-tekanan magma yang membentuk batuan-batuan yang baru. Lalu gabru itu juga merupakan jenis batuan beku ya, yang cukup awal terbentuknya. Lalu peridotite ya, batuan plutonik yang padat dan berbutir kasar, mengandung banyak olivin dan menjadi unsur utama dari mantel atau disusun dari peridotite ini, mantel itu. Nah ini kemarin ya. Nah tentunya proses ini terjadi terus menerus ya. Magma mengkristal menjadi batuan beku, melting lagi atau meleleh lagi menjadi magma lagi, mengalami tekanan dan panas menjadi batuan metamorf, bisa mengalami melting lagi menjadi magma dan kembali ke siklus tadi, bisa mengalami pelapukan dan deposisi menjadi sedimen, sedimen mengalami kompaksi dan sementasi menjadi batuan sedimen, batuan sedimen atau sedimen juga bisa mengalami lagi pelapukan seperti ini lagi, lalu kembali ke batuan sedimen. Batuan sedimen bisa mengalami panas dan tekanan menjadi metamorfik, dan ini kembali lagi ke siklus yang lain. Jadi batuan itu kalau bisa dibilangkan adalah bisa disampaikan adalah abadi. Artinya prosesnya seperti siklus ya, tidak berujung. Dari mana bisa kemana. Ini menarik sekali. Jadi Anda bisa menjelaskan tentang batuan dengan menggambarkan ini saja Anda sudah bisa menjelaskan. Ya, mungkin nanti bisa diingat ya. Nah, ini prosesnya lempeng tektonik yang tadi sudah saya ceritakan panjang lebar tadi ya, visualisasinya seperti ini ya. Bentukan-bentukannya seperti ini, strukturnya seperti ini, ya, lempengnya seperti ini. Ya. Nah, ini kita coba bahas secara singkat ya, sebagai tambahan gambaran teman-teman. Nah, jadi di bawah bumi ini, mungkin pernah saya sampaikan di awal kuliah dulu ya, ini kita lebih melengkapi lagi. Bagian mantel atas ada di sini ya, upper mantle 650 km, lower mantle 2885 km, outer core inti luar dari 2885 sampai 5144 km, dan inner core yang terdiri dari besi ya, nikel dan besi yang padat gitu ya, hingga kedalaman 6371. Nah, lalu di mana samudra ya? Lempeng samudra di mana? Bayangkan bagian ini kita potong kecil. Nah, inilah bagian dari
lempeng samudra. Setipis ini, atau bisa bayangkan lapisan ini seperti kulit telur ya, seperti cangkang ya, seperti cangkang telur ya, yang cukup tipis ya. Nah, seperti ya cangkang telur kalau saya mengasosiasikan seperti cangkang telur ya. Tin bukan rapi ya, bisa dibilang relatif rapuh ya, karena dia bisa berubah deformasi ya. Dan dibandingkan dengan ukuran bumi, dia relatif tipis ya. Umumnya batuannya basaltic rock ya, basalt yang mengandung silika dan magnesium karena merupakan bentukan dari lapisan magma. Ini yang untuk lempeng samudra. Kalau lempeng daratan, lempeng benua itu lebih tebal, ya lebih tebal. Yang ini yang tebal ya, ini yang lempeng benua, yang ini yang lempeng samudra sangat tipis ya. Ini lebih tebal, ya. Sampai 20 sampai 75 mm, paling banyak dari granit yang kayak silika dan aluminium. Jadi ini ciri-cirinya lempeng, perhatikan ya ini cukup penting. Lempeng benua itu komponennya adalah sial, silika, aluminium, lebih tebal ya. Sedangkan untuk lempeng benua atau lempeng samudra, maksud saya, lempeng samudra itu tersusun dari sima, silika, magnesium dengan ketebalan yang relatif lebih tipis dibandingkan lempeng benua. Jadi lempeng benua lebih tebal, lempeng samudra lebih tipis. Lempeng samudra itu silika, magnesium, lempeng benua adalah silika, aluminium. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini membentuk litosfer ya. Jadi dari mantel tadi, terus dari berbagai macam di atas lapisan mantel atas tadi ya, itu dari litosfer. Ini bagian-bagian yang tersusun dari batuan-batuan induk. Ya. Dia punya sifat seperti komposisinya seperti mantel, upper mantel, mantel atas ini, tapi juga seperti lempeng juga. Jadi merupakan perpaduan di antara mantel dengan lempeng sifatnya ya. Dia mengandung besi, mengandung magnesium silikat, dan dia juga rigid seperti lempeng ya, lebih ke rigid padat karena adanya temperatur dan tekanan yang lebih rendah dibandingkan dengan di upper mantle, tapi juga lebih tinggi dibandingkan dengan di lempeng permukaan bumi. Ya, lempeng dan litosfer float ini, litosfer ini float ya, dia mengambang ya, ibaratnya ini seperti apa? Seperti bubur ya. Kalau kita beli bubur ayam, itu kan bisa digerakkan ya, buburnya bisa bergerak ya. Kalau kita goyangkan mangkoknya. Nah, bayangkan ini merupakan toppingnya, atau seperti kerupuk, atau seperti emping, atau apa ya, makanan-makanan itu yang ada di atas bubur. Jadi kalau buburnya di bawah ini kita gerakkan dengan sendok, maka bagian di atasnya juga akan ikut bergerak. Asosiasinya seperti itu ya. Nah, di muka bumi itu ada sekitar 25 lempeng litosfer. 25, termasuk yang besar ya, yang masif ya, dengan yang relatif sempit. Di antara ini, kalau yang masif Anda pasti pernah mendengar ya, lempeng Pasifik, lempeng Australia, termasuk benua Australia berada di lempeng tersebut dan dia menonjol ke permukaan. Lempeng Eurasia termasuk juga ada negara kita di sini, ini masuk dalam lempeng Eurasia, dan ini kalau Anda lihat, ini adalah tumpukan lempeng, dan Anda lihat melewati Indonesia dari timur ke barat, dan inilah yang menyebabkan Indonesia rawan akan gempa. Dan juga banyak gunung berapi. Begitupun dengan Filipina dan Jepang. Ini ada di Amerika Utara, Amerika Selatan, bahkan di sekitar Amerika Selatan ada lempeng Nazca dan lempeng Scotia.
lempeng Antartik, ya, lempeng India, lempeng Arabia, Eurasia tadi ya, lempeng Afrika. Ya. Ini yang harus kita pahami lah. Jadi lempeng-lempeng ini banyak sekali. Itu masih yang kecil-kecil seperti Juan de Fuca, Cocos Plate, Caribbean Plate. Ya. Ini juga sama, di bagian sini dia juga rawan akan gempa bumi. Ya, di pantai barat Amerika juga rawan gempa bumi. Sampai ke India juga rawan gempa bumi, Bangladesh dan sebagainya. Yang bisa dipahami ya, ini cukup menarik ini. Nah, mantel tadi sudah saya pernah sampaikan tadi ya, jadi sekilas saja intinya didominasi komponennya besi dan magnesium silikat. Coba diperhatikan ya, besi dan magnesium silikat. Nah, bagaimana dia bisa, mantel atas ini bisa flows, bisa bergerak gitu ya, karena adanya konveksi, yaitu perpindahan panas. Seperti kalau kita memasak air di tungku atau di kettle, gitu, apa sih namanya, di tempat air itu ya, itu kan airnya kan bergerak ya, airnya bergerak karena perpindahan panas. Ini ya, ini bisa dibaca sendiri, ini isi-isi dari inti bumi. Nah, ini yang tadi sama. Ada beberapa pergerakan dari lempeng tektonik ini ya. Yang pertama adalah divergence, saling menjauh, convergence, saling mendekati, dan horizontal slip atau menyamping. Ya. Dari sini divergent ya, ini divergent menjauh. Ada juga yang mendekat seperti di Himalaya di sini. Ada yang menyamping juga seperti ini menyamping ya, di sini menyamping. Dan selain asosiasi dari lempeng tektonik ini juga adalah adanya gunung api. Di seluruh perairan itu kan juga ada gunung api di bawah laut dengan panjang yang cukup panjang, mencapai 65.000 km bentang panjangnya dengan lebar 1.000 km dan naik hingga 3 km di atas permukaan laut. Ya. Ini adalah bentukan-bentukan gunungan ya di bawah laut yang terbentuk karena adanya tumbukan atau bentukan-bentukan lempeng ini. Nah, seperti ini ya. Oh ya, ini adalah floor spreading, perambatan dasar samudera. Ya, perhatikan ini membentuk terus-menerus, tapi ini kecepatannya, sekali lagi ini ilustrasi, kecepatannya tidak secepat ini ya. Ini berlangsung dalam hitungan ribuan hingga juta tahun. Ribuan hingga ratusan juta tahun. Anda bisa bayangkan ya, dan ini dia membentuk seperti ya jajaran bukit atau pegunungan dasar laut. Dia memanjang ya. Ini kan hanya dipotong ya. Dia akan memanjang sampai ke sana, terus memanjang. Jadi bisa bayangkan bentuknya memanjang dan berbentuk pegunungan. Nah, seperti ini ya, memanjang seperti ini. Nah, ini kecepatan bergeraknya ya. Setiap lempeng berbeda. Ada 3 cm per tahun, 5 cm, 12,5 cm, Pasifik. Nah, ini cepat sekali ya. East Pacific ini di 17,5 cm per tahun ya. East Pacific berarti ada di sini ya. Ini. Dia cukup cepat bergeraknya. Dan juga yang cepat juga ini ya. Lempeng Australia dengan Eurasia ini kan, Australia ini bergerak ke arah kita ya. Kalau nggak salah, dia sekitar 5 juga kalau nggak salah. 3-5 cm ya. Ini Australia ini bergerak menuju Indonesia. Ya, suatu ketika dia akan menyatu lagi dengan kita ya. Jadi besok kalau mau main ke Australia tinggal jalan kaki. Ya, ini trends ya. Ini perbukitan bawah laut di sini ya. Dan juga ada palung laut di sini. Ini palung ini seperti bagian yang dalam sekali ya. Karena ada yang menekuk ke atas, ada yang menekuk ke bawah,
ada bagian yang seperti lembah. Nah, lembah itu kalau di laut itu namanya adalah palung. Jadi kulit bumi atau permukaan bumi ini tidak rata. Nah, ini juga bisa dibaca sendiri. Ya, palung-palung laut yang sudah kita identifikasi, ada palung Mariana yang cukup dalam sampai 9.000 meter ya di bawah permukaan laut. Ini bisa dibayangkan apa saja yang ada di sini. Kita belum bisa meneliti semuanya ya. Palung Laut Jawa dan Sumatera ini juga dalam sekali, Peru, dan sebagainya. Paling dalam, oh ya sampai 11 kilo malahan ya. Berarti 11.000 meter ya. Juga sama. Nah ini pembentukannya, kenapa bisa membentuk itu kan karena ini yang menunjam dan ada yang naik, bagian ini akan semakin dalam seperti ini ya. Nah inilah namanya apa namanya palung laut, trench ya. Nah ini. Sudah sama. Nah bagaimana jika terjadi itu bukan antara lempeng samudra dengan lempeng samudra ya, bukan dengan lempeng benua ya. Kalau yang benua kan bisa di berarti kan dia akan yang satu akan naik pasti ya. Tapi kalau samudra dengan samudra, maka ya yang terjadi dia ya satu tetap menunjam, salah satu pasti akan menunjam, tapi apa pembentukan gunung apinya itu ada di laut juga. Jadi ciri dari adanya penunjaman subduksi antara lempeng samudra dengan lempeng samudra adalah munculnya gunung api di laut ya. Gunung api di laut sebagai akibat dari pelepasan energi dan material yang masuk ke dalam astenosfer ini. Ya, yang sudah melting tadi atau meleleh, dia akan kembali ke permukaan untuk melepaskan energinya, sehingga membentuk gunungan di laut. Nah, tapi kalau di daratan, itu ya lempeng benuanya akan naik ya, dia akan cenderung naik seperti ini. Tapi lempeng samudra dia akan terus menunjam, dia naik menunjam. Nah, munculnya volcano ada di daratan. Ya, di atas permukaan air laut ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ilustrasinya ya. Seperti pegunungan Andes, pegunungan apa yang di Sumatera itu ya. Kemudian pegunungan di Jawa bagian tengah gitu ya. Itu merupakan bentuk dari proses ini. Contoh di Laut Selatan Jawa itu terjadi seperti ini ya. Lempeng dari Australia masuk, lempeng Eurasia kita menahan, nah muncullah gunung di Pulau Jawa atau Sumatera dan sekitarnya. Nah, seperti ini ya ilustrasinya. Ada juga yang jika terjadi di permukaan gitu ya, nah, dia akan membentuk bentukan seperti pegunungan, contohnya pegunungan Himalaya ya, jadi dia akan langsung naik. Keduanya akan membentuk bentukan yang naik ke atas. Ini seperti yang terjadi di India, Bangladesh, ya, dan sekitarnya itu membentuk pegunungan, contohnya pegunungan Himalaya. Karena dua-duanya sama-sama lempeng benua ya, dengan ketebalan yang sama, tapi dia cenderung ringan. Nah, kalau ringan dia terangkat ke atas. Salah satu ke bawah, tapi bentukannya, sebagian bentukannya mereka itu mengangkat ke atas. Nah, kalau ke samping itu transfer fault, jadi ada yang ke samping gitu ya, bergesekan gitu ya. Nah, kalau cirinya dari adanya transform fault ini atau pergeseran ini, artinya ya Anda bisa lihat ini kan polanya ini kan harusnya lurus ya. Ini harusnya kan lurus ya ini ya nyambungnya. Nah ternyata Anda lihat, loh kok geser ke samping. Lihat lagi, loh geser ke samping. Artinya pada bagian ini dan ini juga terjadi pergeseran lempeng ke arah samping, bukan hanya ke arah satu sama lain atau menunjang satu sama lain, tapi juga ada yang bergeser karena semua lempeng ini berinteraksi. Ada yang mendorong ke sana, ke sini, ke atas, ke utara, ke barat, ke timur, ke selatan, sehingga bisa terjadi pergeseran lempeng. Nah, ini ya. Nah, ini juga ya.
Ini lempengnya bisa bergeser seperti ini ya. Kelurusan lempengnya, pola kelurusannya bisa bergeser. Seperti ini. Nah, ini juga sama di San Andreas ya. Ada filmnya juga ini tentang gempa di San Andreas. Mungkin Anda bisa cari di internet ya. Nah, ini juga sama. Anda bisa lihat gesernya. Dia tidak menimbulkan satu bentukan yang menunjam atau naik gitu ya. Tapi dia merekah. Ya, mengalami pergeseran. Nah, seperti ini ya. Ini ciri-ciri transform fault. Nah, ya, ini ya. Transform fault. Ya. Kemudian ini divergent. Seperti yang di mid-oceanic ridge. Kemudian ini convergent. Seperti yang di zona subduksi. Contohnya di selatan Indonesia atau selatan Pulau Jawa dan Sumatera. Atau Bali juga sama, Bali Nusa Tenggara juga sama. Ini seperti di Samudra Pasifik, ya. Ini seperti di San Andreas. Nah, sudah jelas ya. Saya yakin Anda harusnya jelas ya dengan penjelasan ini. Oke ya. Nah, apa sih yang menyebabkan tenaga yang menggeser ini? Sebetulnya paling mudah dijelaskan dengan tadi ya, konveksi tadi ya. Adanya pergerakan di bagian mantel, di bagian di bagian asthenosfer ini, atau mantel atas ya, mantel bawah, bukan mantel atas, mantel yang di bawahnya upper mantel ya berarti ya. Itu dia bergerak sehingga atasnya termasuk upper mantel dan litosfer tadi juga ikut bergerak. Di bumi ini seperti bola yang isinya cairan yang terus-menerus bergerak seperti ini ya. Sehingga karena ada pergerakan, maka ada bagian yang tertarik dan ada bagian yang ada bagian juga yang menutup atau saling berinteraksi atau saling bertumbukan. Nah, ini menarik sekali karena dinamika bumi dan samudra ini menjadi satu kajian yang menurut saya penting sekali untuk kita pahami ya, penting sekali untuk kita pahami. Dan ini sebaiknya juga perlu Anda pahami juga di bidang kelautan supaya Anda bisa tahu kenapa di bawah laut ini bisa terjadi beragam bentuk lahan, bentukan geologi dan sebagainya, perbedaan-perbedaan batuan, sedimentasi dan sebagainya itu karena adanya dinamika lempeng samudra. Nah, oke, itu saja dulu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Ini mungkin belum ada tugas, tapi mungkin minggu depan saya akan berikan tugas ya untuk tambahan nilai teman-teman, ya, atau mungkin seperti kuis ya, karena ini sudah materinya cukup banyak yang saya sampaikan. Mungkin kuis dulu, nanti baru kita lanjutkan dengan materi yang lain ya. Oke, silahkan disimak bersama, dipelajari, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui Classroom atau Siakat, atau juga bisa melalui media yang lain. Oke, terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di sesi yang lain.